Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat yang begitu banyak pada hari ini. Salah satunya nikmat iman dan Islam. Juga hari ini Allah masih mengizinkan kita duduk di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat juga salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada Nabi kita, Habibana wa Nabiyyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, hingga kita mudah-mudahan termasuk umat yang diberikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini saya akan berbagi sedikit materi yang dibutuhkan untuk pengetahuan dasar kita mengenai rekayasa perangkat lunak dan game. Ya, asal ada paragraf untuk dibuka nggak apa-apa ya? Iya. Jadi begini teman-teman. Kenapa kita penting belajar mengenai rekayasa perangkat lunak? Agar kita benar-benar bisa memahami kenapa kita ada di sini. Jadi jangan karena dipaksa, jangan karena kayaknya tren, bukan. Harus ada tujuan yang jelas kita di sini. Maka hari ini saya mau berbagi sama teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa diluruskan kembali niatnya kenapa ada di RPL. Oke, perkenalkan, nama saya Cecep Abdul Azhar. Saya salah satu senior programmer di PT Info Digital Media. Hari ini dikaruniai 3 orang anak laki-laki. Insya Allah lagi menunggu anak yang keempat. Sehari-hari itu ya saya mempelajari juga menganalisa sistem yang ada di beberapa perusahaan, juga membantu membuat produk-produk untuk perusahaan dalam menyelesaikan masalah. Jadi programmer itu membantu perusahaan lain menyelesaikan masalahnya. Jadi kalau ada satu perusahaan biasa menghitung pakai Excel, sedangkan para pimpinannya di luar sana pengen dapat reportnya setiap hari langsung notifikasinya masuk ke handphonenya di iOS. Maka mau tidak mau berarti kita harus membuat aplikasi untuk perusahaan tersebut. Oke. Nah, jadi kita harus mulai dari mana? Menjadi seorang programmer di jurusan ini, rekayasa perangkat lunak dan game, ini sebetulnya perjalanan yang panjang, teman-teman. Dan ini tidak semua orang sanggup menjalani ini. Karena ketika kita masuk ke dunia RPL dan game ini, banyak di antara kita yang otaknya, aduh, susah ya, kok gak nyampe ya. Banyak di antara murid-murid saya pun yang berkata seperti itu, Pak, sepertinya saya mau bukan di sini jurusannya Pak. Pak, kok susah amat ya pelajarannya Pak? Pak, ini belajar apa sih Pak? Banyak di antara anak-anak yang pernah belajar dengan saya itu mengalami hal-hal seperti itu. Karena biasanya mereka masuk bukan karena kesukaannya pada komputer. Karena disuruh lah, karena dipaksa lah, karena yang penting keren lah, dan lain sebagainya. Tapi kalau yang niatnya benar-benar suka, benar-benar ada hobi, benar-benar cinta, wah beda. Walaupun dia nggak bisa matematik, pelajaran programming PHP itu dia juara. Kenapa? Karena sebetulnya kerjain PHP ini ngebuat skrip, ngebuat aplikasi berbasis web, berbasis desktop, juga berbasis mobile. Kadang gak butuh matematik tingkat tinggi teman-teman. Gak harus kita belajar kalkulus dulu baru kita benar-benar bisa dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi yang penting adalah ada sebuah minat di dalam hati kita sendiri. Nah, itu tinggal ditanyakan pada hati kita masing-masing. Ada nggak kesukaan di dalam hati kita? Gitu kan? Oke. Jadi kita akan mulai perjalanan panjang. Ini samudra RPL itu luar biasa ya. Jadi ini tidak sederhana. Nah, ada satu pertanyaan. What? Ya. Apa itu RPL? Nah, RPL ini kita buat bahasa yang sangat sederhana.
mengenai yang pertama, pembuatan atau development. Jadi RPL itu harus ada kecintaan terhadap membuat sesuatu. Jadi kalau dalam diri teman-teman masih berpikir yang penting saya main game, bukan itu. Itu bukan RPL. RPL itu berpikir berarti saya harus buat game. Jadi langkah berikutnya setelah kita suka main game, kita harus buat game. Nah, membuatnya ini butuh ilmu, butuh tools. Ini namanya development. Berikutnya ada pemeliharaan, maintenance. Aplikasi yang sudah kita buat, kita rawat agar aplikasinya tetap optimal menjalankan perintah-perintah script dan juga menjaga fungsi-fungsi lainnya. Berikutnya ada perbaikan atau repair. Kalau dalam sistem yang kita buat, ini kemungkinan besar pasti ada yang disebut dengan bug. Ya. Jadi bug inilah yang menjadi salah satu cikal bakal error. Jadi ketika kita menjalankan program dan muncul error, maka yang pertama yang harus kita lakukan, ucapkan dulu alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih, error lagi. Jangan banding atau jangan salahkan komputernya. Prototipe komputernya gimana sih? Kalau komputernya teman-teman bisa jadi kitanya. Jadi ketika menghadapi error, syukuri dulu semuanya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ada error. Error itu tanda kecintaan Allah pada kita. Jadi kalau error ini masih senyum dulu, senyum. Oh, kenapa? Karena setiap apa yang kita lakukan itu butuh pertolongan Allah, teman-teman. Ada satu pekerjaan yang menurut saya mudah. Cuman ngoding buat itu bisa. Sini. Nih begini. Sampai 30 menit, sampai sejam itu beres. Langsung dalam hati saya, astagfirullah. Jangan-jangan saya kerjain ini karena sombong. Astagfirullah ya Allah. Ampuni dosa saya, pimpin. Cuma digerakkan mouse sedikit, digerakkan tangan sedikit, jalan. Masukin program ke Apple. Apple berkali-kali puluhan kali memberikan surat, Anda ditolak. Kalau kita nembak ke perempuan ya, laki-laki misalkan, terus ditolak sekali, besok yang semuanya udah gini, tolak wae, dan nggak mau lagi. Itu kan jiwanya orang programmer, teman-teman. Sampai puluhan kali ditolak, saya tetap submit, saya tetap tembak, saya tetap deploy aplikasi. Kami tanya di sebelah mana apa yang harus kami perbaiki, apakah SDK-nya ada yang kurang atau tidak, apakah kami melanggar kebijakan atau tidak, dan lain sebagainya. Maka ketika kita berhadapan dengan komputer, niatkan dulu, ya Allah, saya niat belajar komputer ini mudah-mudahan bisa bantu banyak orang, bisa menciptakan produk yang bermanfaat untuk banyak orang. Ini tak petunjuk semua. Nah, berikutnya yang keempat, ada pengaturan ini. Jadi program yang udah kita buat, kita manage, kita atur dengan sebaiknya. Nah, ada pengujian atau testing. Jadi aplikasi yang udah kita buat, kita harus testing. Dan terakhirnya ada pembaharuan update. Kalau kita ingat, kita pengguna Android, kita dulu tahu banget Android versi awal, ada Jelly Bean, ya. Terus ada Gingerbread, sampai sini ke Oreo dan lain sebagainya. Ini adalah pembaharuan pada sistem. Nah, berarti software yang nanti kita buat juga akan diperbaharui, teman-teman. Gitu. Nah, ini rekayasa. Nah, sedangkan perangkat lunak apa? Nih, perangkat lunak salah satunya adalah bahasa pemrograman. Platformnya bisa banyak, bisa berbasis web aplikasinya,
atau berbasis desktop atau platformnya berbasis mobile. Nah, terakhirnya berbasis game. Oke. Nah, siapa orang-orang yang penting harus ada di jurusan RPL? Ini harus ditanyakan pada diri teman-teman semua. Apakah teman-teman termasuk orang yang penting berada di RPL atau enggak? Nah, harusnya sebelum masuk harusnya dikasih tahu ini dulu. Biar kalau masuk gak ada yang bilang saya salah jurusan Pak. Gak ada yang bilang kayak begitu. Yang masuk ke RPL emang suka sama komputer, coba tolong acungkan tangannya. Oh, satu, dua, tiga, empat, lima, 10 ya dari 100. Berarti dari 100 orang kurang lebih 10% saja. Wah, itu luar biasa. Sisanya apa ya? Nggak tahu nih. Oke, yang pertama, orang yang masuk ke RPL karena keinginan bekerja. Ini keinginan pertama nih. Oke. Ada yang keinginannya bekerja? Oke, ada banyak ya. Yang pertama ada jurusannya, kalau mau bekerja itu junior programmer di website, desktop, mobile application. Berikutnya ada information system administrator, atau jadi bagian admin. Ada di operator IoT, Internet of Things. Berikutnya ada operator komputer. Nah, ada entry data, jadi ada input data. Nah, itu Rostara Rundu. Coba angkat tangannya ke sebelah yang sebelah kanan, diangkat tangannya. Udah diangkat? Pegang pundak tangannya sebelah kanan. Tepuk-tepuk temanku. Tepuk-tepuk temanku. Bangun. Masih belajar. Udah, sekarang angkat tangan ke sebelah kiri. Temannya sebelah kiri. Terima kasih teman. Aku mau belajar. Ces dulu, salaman. Iya. Ya. Jadi tujuan karena bekerja ini bisa jadi tujuan teman-teman ada di RPL. Tujuan yang berikutnya, tujuan karena kuliah. Jadi rekayasa perangkat lunak ini punya jenjang kuliah berikutnya. Jadi yang mau kuliah bagusnya sejalan dengan arah RPL. Jadi gak boleh dan gak bagus kalau kita jurusan RPL terus tiba-tiba kuliah masuknya bahasa Inggris, matematik, atau pendidikan agama. Bukan gak boleh. Sayang, mending masuk SMA kan. Kenapa? Nanti gak nyambung jenjangnya teman-teman. Jadi kalau kuliah ambil, kalau mau diploma 3 atau 4 manajemen informatika. Atau pilihan kalau mau S1 teknik informatika. Teknik ini nanti belajar teknik ini dalam pembuatan sistem berbasis web, desktop, mobile. Ada teknologi informasi. Jadi membuat sistem nanti seperti apa. Dan ada sistem informasi, menganalisa sistem nanti seperti apa. Jenjang kuliah yang terakhir adalah teknik komputer. Nah, tujuan yang ketiga karena ingin berwirausaha. Jadi teman-teman masuk ke RPL karena ingin berwirausaha harus paham dulu usaha apa yang nanti bisa teman-teman kerjakan setelah lulus. Yang pertama itu web, desktop, mobile development. Jadi artinya teman-teman bisa membuka jasa pembuatan aplikasi web atau website atau web company
beli hosting sendiri, tulis nama teman-teman. Ini yang paling depan pakai peci siapa namanya? Hah? Iqbal? Ya, Iqbal, misalkan Iqbal home.com ya. Iqbal.com menerima jasa pembuatan website, company profile, e-commerce, dan aplikasi website misalkan, sistem informasi atau sistem absensi dan lain sebagainya. Jadi membuka salah satu usaha di bidang developer. Apalagi usaha lain nih, kita buat startup. Ini startup keren banget. Jadi kalau kita lihat Gojek ini termasuk salah satu startup top 10 di Indonesia. Dari yang dimiliki oleh salah satu menteri kita, Menteri Pendidikan, yang dulu bekerja, dia kalau pulang pergi dari tempat tinggalnya kantor, itu suka nunggu-nunggu ojek. Mana ojek ini? Mana ojek yang kemarin dia? Saya nggak nyimpen lagi nomornya. Ini mau ditunggu sama bos, ada kerjaan dan lain sebagainya. Akhirnya berpikir, oke nanti kalau udah pulang, mungkin saya coba konsep buat aplikasi yang manggil para pengendara motor. Jadi malam itu habis pulang bekerja dikasih kesempatan untuk tidur yang lain, dia malah melih, dia malah buat sistem, dia malah berkarya. Akhirnya muncul aplikasi Gojek pertama. Nggak ada orang yang begitu melirik, aplikasi cuma nganterin Gojek orang aja. Tapi lambat laun dia mendapatkan investor hingga triliunan. Disuntik dananya, diinjek triliunan. Akhirnya startup ini berkembang besar. Sekarang bukan hanya nganterin orang pakai Gojek, tapi sekarang ada GoFood, sekarang ada GoMessage, sekarang ada GoPay, sekarang ada GoSend, sekarang ada GoBo, ada GoMessage. Jadi kalau mau dipijit, cari Gojek, GoMessage, jadi dipijitin di rumah. Aduh, berantakan, panggil GoClean, nanti di rumah dibersihin. Dari apa? Dari masalah-masalah yang kita hadapi. Inilah startup. Tapi startup ini gak bisa didirikan oleh satu orang doang. Minimal 2 atau 3 orang. Jadi kalau teman-teman ada punya potensi bagus, gabung dengan teman-teman yang lainnya, bagi-bagi tugas. Kamu di mana, saya di mana, saya di mana. Buat aplikasi prototyping, terus datangi orang-orang yang punya uang, presentasi ini program bakal bagus Pak, kita butuh anggaran untuk membuat program ini kenal banyak orang. Coba dites, dites programnya masih belum siap, maka mau tidak mau berarti harus benar-benar kalau membuat startup. Jadi ini memang tidak mudah. Berikutnya, kalau mau kita buka jasa desain grafis, sekarang banyak orang, tolong dong fotoin produk, tolong dong buatin banner, tolong dong buatin cover buku, spanduk. Kita bisa buat jasa desain grafis. Percetakannya banyak, jadi tinggal datang percetakan di Pagarsi dan lain sebagainya, itu sudah banyak. Nah, atau ada search engine optimization ya. Jadi ini salah satu pencarian kata kunci di search engine. Misalkan kita pakai Google, kita pakai Yahoo, pakai Bing dan lain sebagainya. Atau mau buka jasa freelance. Freelance itu misalkan ya nanti kerjanya di Upwork gitu ya. Kalau ada yang minta tolong benerin bug, minta tolong updatekan, minta tolong publish di server, kita bisa masukin di kewirausahaan yang menjadi minat kita. Jadi kita benar-benar free secara waktu, kita memilih proyek mana yang mau kita ambil. Ini freelance. Atau IT solution, ini wirausaha ya. Oke.
Sampai sini ada yang tanyakan dulu teman-teman, silakan. Udah ngerti semua ya? Keren begini. Ada yang mau tanyakan? Enggak? Oke. Ini ular piton. Jadi piton itu sekarang jadi salah satu bahasa populer, bahasa pemrograman populer di dunia. Ini pertanyaannya, kapan sih waktu yang tepat? Benar nggak sih kita waktu tepatnya masuk RPA sekarang? Benar, karena kita sekarang masuk era industri keempat. Jadi hampir rata-rata yang konvensional akan lambat laun berubah menjadi digitalisasi. Jadi lambat laun orang-orang yang ada di sekolah, yang ada di kantor, digitalisasi sistem. Maksudnya bagaimana? Yang biasanya absensinya pakai kartu lock, nanti lambat laun pakai fingerprint. Dari fingerprint nanti lambat laun pakai faceprint. Dari faceprint nanti lambat laun absensinya pakai aplikasi berbasis mobile GPS. Jadi nanti di scan wajahnya deh, nanti GPS-nya ditangkap, masuk sistemnya ke sistem di database. Lokasinya ada di mana? Benar di sekolah absennya. Jadi orang-orang yang misalkan kerjanya di SMK Bagus, tapi dia lagi ada kerjaan di Jakarta, masih tetap bisa absen. Gitu. Ini adalah waktu yang tepat teman-teman masuk jurusan RPL. Benar, asli. Banyak orang yang cari teman-teman. Banyak. Jadi udah 3 tahun fokus aja belajar. Fokus belajar, dia apa? Biar benar-benar optimal apa yang kalian nanti hasilkan. Oke, yang kedua globalisasi. Sekarang itu orang-orang Indonesia bisa mengambil proyek di Indonesia. Kalau udah habis proyek di Indonesia, kita juga bisa ambil proyek-proyek di luar negeri. Jadi globalisasi ini membuat kita jadi gak ada halangan untuk berkarya secara global. Cuman memang pelajaran bahasa Inggris kita ini sedikit-sedikit harus mulai berubah. Jadi banyak pelajaran bahasa Inggris itu yang ya bicara bahasa Inggris aja gitu, yang seperti pelajaran SMA biasa. Padahal seharusnya bahasa Inggris itu harus ada kaitannya dengan rekayasa perangkat lunak, teman-teman. Misalkan kita membaca dokumentasi menggunakan bahasa Inggris, penulisan scripting pakai bahasa Inggris, penulisan database, membuat layout dan lain sebagainya. Nah, maka mau nggak mau kita akan terbiasa dengan bahasa Inggris. Jadi ini eranya globalisasi sekarang. Nah, yang ketiga, sebetulnya Indonesia itu butuh menciptakan produk untuk negerinya sendiri, teman-teman. Dulu itu sebelum Facebook masuk ke Cina, jadi kisahnya Cina. Facebook itu dilarang masuk ke Cina sebelum produk dari sistemnya Cina menguasai pasar Cina 40% lebih. Jadi Facebook nggak bisa masuk, teman-teman. Dulu itu Google itu di-ban dari Cina sebelum search engine dari Cina ini menguasai pasar Cina. Dulu itu Android itu dilarang sebelum Huawei berhasil menciptakan sistem operasi, teman-teman. Kenapa? Sekarang akhirnya perangnya makin terbuka. Androidnya dikunci oleh Amerika, tidak boleh masuk ke Cina. Cina bilang jawab dengan santai. Kami sudah punya sistem operasi untuk mobile. Silahkan blokir semua Android kami, silahkan. Di Cina sudah siap berperang secara industri. Sebelum Gmail datang ke Cina, Cina memblokir Gmail. Semua rakyat Cina pastikan menggunakan sistem yang dibuat oleh negerinya sendiri. Baru ketika mereka datang, bahkan mereka hancurkan pun sekalipun, Cina nggak takut. Kami udah punya email, kami udah punya perusahaan besar di bidang teknologi informasi, Huawei salah satunya.
Kami juga udah punya sistem operasi sendiri. Kami juga udah punya aplikasi-aplikasi sosial media lainnya. Kami nggak takut berperang dengan Amerika. Nah, kan? Keren sih. Sekarang Indonesia satu malam aja diblokir Facebook dan Instagram. Banyak orang yang bisnisnya berhenti di Indonesia. Pengusaha Indonesia merugi. Kenapa? Karena bergantung pada sistem WhatsApp. WhatsApp ini mungkin lambat tahun akan mati teman. Sekarang mungkin WhatsApp berkuasa dan berjaya. Jadi kalau bahasa kita, WhatsApp ini kayak dinosaurus gitu. Sistem chat yang menggantikan SMS. Dulu itu zaman saya SMS itu paling keren. Sekarang itu SMS gak ada kerennya sama sekali. Kalau orang chatnya pakai WhatsApp, pakai Line, pakai Telegram. Udah kayaknya kalau pakai SMS itu udah hashtag emotion, hashtag apa susah banget. Sekarang udah ditinggal SMS. Sekarang lebih memilih apa? Beli paket data. Nah, yang kerennya kita itu Indonesia dipenuhi orang-orang pintar, teman-teman. Tapi tidak difasilitasi. Sehingga negerinya tidak punya produk sendiri. Coba, punya IKTP semuanya? Belum punya IKTP? Ya, contohnya IKTP. Jadi kalau teman-teman bawa IKTP atau orang tuanya bawa IKTP ke rumah sakit, orang rumah sakitnya datang nanya begini, Pak, namanya siapa? Bapak Anu. Alamatnya di mana? Jadi orang yang punya KTP lagi ngebacain, tuh orang yang lagi nyempetin data. Oh, alamatnya di sini, Pak. Bapak nomor teleponnya berapa? Input lagi. Bapak nomor NIK-nya berapa? Input lagi. Ini IKTP apa manfaatnya? Judulnya elektronik KTP judulnya. Tapi datanya tidak bisa diakses oleh rumah sakit. Datanya tidak bisa diakses oleh perbankan. Datang ke bank ditanya IKTP diinput lagi. Datang ke sekolah kalian mau didaftarin orang tuanya ditanya lagi KTP-nya. Kenapa? Karena sistemnya tidak terintegrasi. Jadi sayang sekali Indonesia ini belum bisa memfasilitasi orang-orang hebat di Indonesia. Jadi banyak di luar sana itu programmer tingkat dewa, teman-teman. Bahkan hackernya tingkat dewa di Indonesia banyak. Tapi Indonesia nggak melek sama mereka. Coba kalau mereka ditarik-tarik, ciptain pengganti Facebook 1, ciptain pengganti Instagram 2, ciptain pengganti email Gmail 3, ciptain pengganti Android 4. Ini Indonesia bisa berdikari, teman-teman. Berdiri di atas kaki sendiri. Indonesia bisa jadi negeri yang ditakuti negara yang lain, teman-teman. Kenapa? Kalau pemerintah dan rakyatnya bekerja sama. Jadi kerjasama ini adalah hal yang penting, teman-teman, antara pemerintah dengan rakyat. Nah, oleh karena itu, teman-teman, jadi penting banget kita itu kalau berada di jurusan FPL minimal punya cita-cita berkarya akan apa yang buat. Saya mau buat apa ya? Oke, saya mau buat ini, saya mau buat itu. Tulis, ingat. Oke. Jadikan cita-cita buat kita. Ya. Dan kita persembahkan nanti buat Indonesia kita. Keren banget ya. Nah, berikutnya sektor usaha banyak membutuhkannya. Jadi memang sekarang itu sebetulnya banyak orang-orang yang butuh jurusan RPM, tapi ketika lulus anak RPM ini ditanya tidak ngerti jawabannya. Kau bisa apa aja? Aduh, paling mengetik. Mengetik Google. Terus kamu bisa apa lagi? Ya paling apa? Mungkin saya mengoperasikan komputer. Kamu bisa apa lagi? Ya paling saya ngitung uang bisa, Pak. Ya udah kamu jadi bagian kasir di Indomaret ya. Boleh sih, nggak apa-apa sih. Jadi operator di Indomaret nggak apa-apa. Yang penting pekerjaannya halal, teman-teman. Cuma saya, teman-teman itu di RPL. Coba cari pekerjaannya yang ke RPL-an lah gitu kan. Membuat sistem, maintenance, perbaikan sistem, monitoring sistem, dan lain sebagainya.
Gitu teman-teman. Jadi ini waktu yang keempat. Dan masih sedikit jumlah orang yang dibutuhkan ketimbang lowongan pekerjaan yang banyak. Waktu COVID melanda Indonesia 2 tahun ini, banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya. Tapi banyak juga lowongan pekerjaan IT yang dibuka. Aneh kan? Jadi orang-orang pada dipecat PHK. Jadi kalau saya datang nih ke pabrik, kita lagi monitoring di pabrik, kita tanya-tanya, Pak, karyawan berapa? Dulu mah 10 ribuan ya. Di sini banyak banget. Sekarang berapa Pak? Ya paling 5 ribu. Berarti hampir setengahnya dirumahkan. Kalau kita berpikir 5 ribu orang dirumahkan, coba bayangkan. Berarti ada kurang lebih 5 ribu kepala keluarga lagi berjuang untuk mencari makan anak dan istri di rumahnya. Benar nggak? Mereka bingung. Di pabriknya dulunya jahit, sekarang di rumah. Nggak dapat penghasilan. Memang dapat, ada yang dapat sebagian pesangon dan lain sebagainya. Nah, tapi anehnya orang-orang IT banyak mencari itu. Jadi kalau nyari lowongan pekerjaan, ada poin terakhir, siap remote kapanpun. Oh, jadi orang-orang IT ini WFH, work from home, modal laptop dan internet, monitoring system. Modal laptop dan internet, teman-teman buat aplikasi. Tapi yang penting apa? Udah selesai, digaji, dibayar. Jadi walaupun COVID, ini banyak orang-orang IT yang kerjanya dari rumah, nggak kemana-mana. Ini cocok buat sebagian orang yang hobinya di rumah terus. Yang sayang itu kalau teman-teman di rumah tapi tenanama, ngapa-ngapain, nggak ngapa-ngapain. Sini. Di rumah main game, tidur, makan, main, tidur, makan, main, tidur, makan, tidur, makan, gitu aja terus. Nanti kalau udah lulus dari SMK, apa yang dihasilkan gitu? Kan sayang banget 3 tahun teman-teman sekolah di SMK. Ya. Oke. Dan banyak tempat kuliah jurusannya menyediakan jurusan dari RPL. Jadi nggak usah susah yang mau kuliah dari jurusan RPL ini banyak banget, banyak banget. Oke, kita saya minum dulu ya. Jadi ini waktu yang tepat. Coba diangkat kedua tangannya semua. Oke. Simpan tangan di pundak, temannya di depan. Coba. Ya. Dipijit pundak temannya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ya, terus pelan, terus dipijit. Oke, terus agak ke tengah, dipijitnya tengah, mana tengah ke bawah, turun, ya, turun ke tengah, ya, ke bawah lagi dikit, oke cukup. Sekarang balikan badannya. Ya, silakan simpan tangan di pundak temannya. Coba balas budi, kasih lebih ya. Jadi udah pijitin 10, berarti minimal kasih 20. Pijit terus atas, ya. Ke bawah sedikit, ke tengah. Mana tengah? Oke, tengah terus turun ya. Oke, terus ke bawah. Kasih hujan pisau coba, kasih hujan pisau. Ya, kasih hujan batu sedikit. Hujan batu, mana hujan batu ya.
Kasih hujan gerimis, rintik-rintik, rintik-rintik. Ya, oke, cukup. Kita baik lagi ya. Enak teman-teman ada yang pijitin saya. Oke ya. Jadi kalau dipijitin itu syukuri. Jadi kalau ada teman di belakang itu, terima kasih Allah, aduh, enak ya, aduh. Jangan, jangan gitu. Syukuri ya. Itu nikmat dari Allah itu. Oke. Ini tuh masih banyak nih, mahal. Gak apa-apa ya. Oke. Web. Di mana saya bisa mempelajari RPL dan BIM? Ini pertanyaan sederhana teman. Jadi sekarang tidak ada halangan kita untuk belajar di mana. Pertama kita bisa belajar di sekolah. Ini jelas ya. Karena kita jurusannya di Rekayasa Perangkat Lunak di SMK Bakti Nusantara. Berikutnya kita bisa belajar dari LMS sekolah. Nah, bisa belajar juga via YouTube atau sosial media lainnya, Pinterest, Instagram, dan lain sebagainya. Ini banyak orang-orang yang nge-share tentang dunia teknologi informasi. Terus kita juga bisa belajar dari Unitri School, ada sekolah coding, ada Kodepolitan, ada di coding, dan perusahaan-perusahaan atau komunitas-komunitas coding lainnya. Ini banyak banget di Facebook dan lain sebagainya, di Telegram dan lain sebagainya. Atau LMS sertifikasi online seperti Pathos, Udemy dan lain sebagainya. Jadi nggak ada halangan lagi kita untuk belajar. Nah, terus why? Ini ada pertanyaan, kenapa saya harus belajar RPL? Kalau pertanyaan ini bisa dijawab sama teman-teman, ya berarti teman-teman memang niatnya bagus di RPL. Ada yang tahu kenapa saya harus membuat karya? Ada yang tahu? Nah, diam aja. Itu udah pada pintar semua ya, jangan-jangan ya? Wah, kalian tuh seperti diam-diam menghanyutkan. Tawa dulu gitu dia. Padahal wah di kepalanya tuh udah paham semua yang saya sampaikan semester. Tapi yang repot itu kalau diam-diam tidak mengerti. Saya nggak mau ditanya Pak, mau dulu aja gitu. Oke. Jadi sebetulnya kenapa kita harus di RPL teman-teman? Ini yang pertama itu karena Allah yang memerintahkan kita. Untuk ngapain? Itu dia, untuk beribadah. Jadi programmer itu untuk beribadah. Ngapain? Bantu banyak orang. Beresin kerjaan orang. Itu kalau diniatkan lillahi ta'ala itu jadi ibadah teman-teman. Yang keduanya karena Rasulullah memerintahkan kita untuk menjadi manusia yang terbaik. Dengan cara apa? Memberi manfaat bagi manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan banyak kebaikan untuk yang lain. Ini Rasul yang bilang, Allah yang perintahkan. Ketiga, ini harus keinginan sendiri dan cita-cita sendiri. Tadi dari 100 orang, itu 100 orang ya? Berapa orang? Nggak tahu? Banyak ya. Mungkin ada 100 lah. Mungkin. Sebaris 10, 20, 30, 40. Kurang lebih 100. 90-an. Dari 100 orang, hanya 10 diantaranya yang keinginan atau cita-cita sendiri. Berarti wajar kalau di antara teman-teman ada yang masih
Itu naon wae belajar nggak ngerti-ngerti, nggak masuk-masuk. Coba acungkan tangannya yang selama ini belajar udah beberapa bulan tapi merasa kok nggak masuk-masuk. Coba ngacung. Jujur aja kamu kalau jujur yang merasa sudah belajar tapi kayak nggak masuk-masuk ya, coba jujur. Ngacung. Jangan gini. Ini nggak jelas. Saya nggak bisa itu. Coba ngacung tinggi itu gini nih, lurus. Yang merasa belajar tapi nggak masuk-masuk. Allah. Ya cukup. Ini hampir 100% ya. Masya Allah. Kenapa ya nggak masuk ya? Wah, kita tanya dulu. Kita tanya. Kasih tahu namanya siapa. Terus kenapa kamu belajar sehingga masuk? Tarik. Jadi gimana sih? Kenapa kamu belajar tapi nggak masuk? Kurang mengerti. Kenapa kurang mengerti? Apa gurunya menyampaikan kurang bagus atau seperti kurang belajar. Menyadari ya. Menyadari ini. Usaha siapa yang mau? Siapa? Siapa namanya? Yang udah belajar berapa lama kira-kira? 3 bulan. Yang lumayan pahami apa aja kira-kira? Ini lumayan. Apa? 3 bulan tidak dapat naon? 3 bulan tidak dapat apa? Coba agak sedikit. Apa banyak? Apa yang didapatkan 3 bulan? Ketik. Oh, jadi 3 belajar. Bagus. Saya mau nanya anak SMP belajar ngetik nggak? Anak SMP belajar ngetik nggak? Ngetik nggak? Kasih juga dari gurunya juga. Kalian harus sadari. Terima kasih ke samping siapa yang Pak. Ini Pak paling potensial ya. Oke, satu. Kalau mau jawab, siapa namanya? Titi. 3 bulan dapat apa Titi? Ya, ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu belajar. Iya. SD itu kan dapat ilmu belajar. Kasih misalnya tadi dapat ilmu belajar. Coba ilmu belajar apa? Tahu? Gak bingung. Oke, teman-teman. 3 bulan ini permulaan. Banyak yang di antara kita 3 bulan ini mungkin di sekolahnya jarang ya. Seminggu berapa kali sih ke sekolah? Oke, Senin sampai Jumat sekolah. Jadi belajar sama gurunya. Ini udah 3 bulan. Belum. Ada sebulan ya. 2 bulan sebelumnya di rumah terus ya. Coba ngaku yang di rumahnya ada laptop. Ini gini, yang setengah-setengah. Yang begini. Saya nggak bisa kesini. Itu begini. Dulu. Coba lagi. Nah, 30. Sekarang yang laptopnya sudah punya text editor. Yang di laptop pribadinya dari tadi kurang lebih 40 orang yang sudah punya text editor.
Oh, nggak tahu ya Excellitor. Excellitor itu senjatanya programmer teman-teman. Cara apa? Oh nggak tahu. Iya, nggak apa-apa. Masih belajar ya? Yes. Oke. Jadi harus punya alasan yang jelas teman-teman ada di halus. Kamu siapa namanya? Alasan dari apa? Nah, itu orang buat. Nah, kamu udah bisa apa sekarang? Salah? Bisa laptop itu? Nah, laptop. Anak saya banyak itu apa? Oke, jadi gini, karena teman-teman FPL, maka harus lebih daripada yang kerjakan anak-anak SMA lainnya. Atau bahkan anak SMP lainnya. Yang SMP-nya di SMP ada komputer Pak. Yang di SMP-nya belajar komputer. Oh, sebagian dia. Yang dari SD sudah pegang komputer kan? Dari SD. Benar kamu dari SD? Benar. Benar. Jadi kalau saya tanya, bapak kamu gimana? Benar. Siapa nama kamu? Api. Kenapa pasti dia pegang komputer? Karena main apa di komputer? Sama itu yang main game apa? Yang contohnya kasur, dulu saya ingat saya ada di SD, SMP. SMP itu sama suka ini ada sesuatu yang tidak ada dan hobinya akhirnya main itu zamannya Age of Empires 1. Kalau yang pernah main itu permainan RTS, real time strategy. Jadi main kayak pelan-pelan pagi sampai malam, lagi pagi sampai malam itu nggak berhenti main game. Dari situ mulai berpikir kalau main game habis ya waktu saya. Ngapain nih? Jadi saya kuliahnya cari jurusan yang kira-kira bisa berkarya. Di SMA di sekolah SMA-nya saya cari jurusan komputer yang bisa membuat saya berkarya. Apa? Ya program-program kecil, ya bantu-bantuin tetangga, servis-servis komputer dan sebagainya. Jadi kalau anak saya RPL, terus ditanya, ini laptopnya pakai RAM berapa? Pakai harddisknya apa? Terus ini prosesnya gimana? Ya masih jauh begini. Ini bapak saya bikin, saya juga nggak tahu ini. Ini tanda-tanda RPL yang tidak peduli. Anak-anak RPL harusnya sudah tahu laptopnya tipe apa, sistem operasinya pakai apa, bukan hanya sekedar ketik. Jadi kalau sama game bagus, udah itu langsung berpikir, oke, ini gamenya dibuat dengan aplikasi apa ya? Pakai ML, ya. Berarti kalau begitu nanti saya belajar ML, saya harus coba buat game apa. Ini gamenya pakai aplikasi apa ya? Flash. Dulu ada aplikasi namanya Flash. Jadi gamenya pakai Flash. Saya buat aplikasi pakai Flash kalau begitu. Ini pakai apa ya? Pakai JavaScript. Nah, jadi kalian itu berpikir membuat sesuatu dari apa yang kalian suka. Jadi udah dari main game jangan berhenti di situ. Jadi biar ada alasan kita untuk berkarya apa lagi, ya. Gitu. Oke, ini membahagiakan dan memuliakan orang tua. Ini adalah hal penting teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah 3 tahun sekolah, ditanya bisa ini nggak, bisa itu nggak, bisa ini nggak, bisa ini.
Nggak bisa jawabannya. Nggak. Sama dengan mendurhakai orang tua kalian. Kenapa? Karena orang tua kita tuh percaya kita tuh bisa menjaga amanah untuk sekolah di SMK. Tapi teman-teman nggak belajar apa-apa. Jadi saya kadang suka sedih. Ada kemarin uji kom di salah satu SMK negeri di Subang. Saya mengawas di sana. Ketika saya tanya, kamu tahu algoritma nggak? Algoritma itu ya apa? Baru nanya algoritma sudah bingung. Terus kamu scripting kamu buat pakai bahasa C. Terus gimana kalau kita melakukan debugging? Ya itu Pak, saya cuma ini Pak, saya cuma itu Pak. 3 tahun sekolah nggak ngerti apa yang dikerjain. Aneh nggak? Aneh. Teman-teman kalau suka seseorang, anggaplah ada dari laki-laki suka ada salah satu perempuan. Satu hari saja pengen tahu segala sesuatu tentang dia, betul? Atau jangan yang di sini atau perempuan ini mana lah. Sehari dia pengen tahu siapa namanya, di mana rumahnya. Kalau perempuan itu si A itu ya Allah, masya Allah, masya Allah. Atau kalau laki-laki lihatnya awalnya ya Allah, masya Allah, itu buat ini ya Allah indah pisan. Saya namanya, nanya namanya minimal tahu. Kesukaannya apa yang dia sukai? Oh, Ahwat ini sukanya minum jus alpukat. Oke. Berarti besok setelah aku mau beli jus alpukat, aku cegah tapi dia di jalan aku kasih langsung. Ini dari aku, udah kamu gak usah tahu nama aku. Kan keren. Datang baru sekali ketemu, terus pulangnya dikasih jus alpukat. Bilang ke perempuannya, kamu gak usah tahu nama aku. Ini minum aja alpukat, diminum. Perempuannya kira-kira gimana? Siapa ya tadi nama laki-laki yang ngasih alpukat ya? Gimana ya dia sekolahnya ya? Minimal 1 hari itu udah ada tahu namanya apa, kesukaannya apa. Lah teman-teman 3 tahun sekolah di SMK masih nggak ngerti algoritma. Itu teman-teman suka nggak sih sama RPL gitu? Jadi jangan sampai itu terjadi di sini. Jadi sayang banget ketika pas saya uji anak ini dia dengan polosnya menjawab, ya tuh ada gimana ada solusinya saya nggak begitu ini sama jurusan itu. Udah 3 tahun baru ngomong kayak begitu. Jadi kalau kalian yang udah tanggung masuk ke RPL, udah pilihannya cuma satu, maju gitu. Harusnya kalau kalian mau nanya bukan jurusan sebelum masuk tanya dulu, bener nggak ini yang saya sukai gitu. Dulu ada kisah di Sumatera, ini cerita ya. Di Sumatera itu ada saudagar paling kaya raya. Saudagar ini melihat anak perempuannya, anak perempuan saya cantik, tapi belum ada yang berani mendekati. Akhirnya karena di rumahnya udah bisa bahasa negatif. Ini orang Sunda semua. Sunda? Ya. Coba ngacung yang bukan Sunda. Satu. Oh iya. Ada sekarang ya laki-laki. Ya udah pakai bahasa Indonesia campuran ya. Nah, saudagar kaya dari Sumatera ini halamannya luas, termasuk kolam renang di depannya luas banget. Dia itu punya kebun kelapa sawit namanya Sumatera, luas banget. Kebun kelapanya luas, halaman di rumahnya luas, dan rumahnya gede banget. Akhirnya ngobrol sama anak perempuannya. Anakku, kamu belum nikah? Ini saatnya kamu nikah. Saya belum ketemu jodohnya ayah. Oke, ayah carikan ya. Baik ayah. Anaknya nurut. Akhirnya si bapak saudagar ini, big boss ini, telepon semua relasi bisnisnya. Kumpul mana? Kita ini syukuran di rumah. Wah, tolong ya, kamu bawa anak laki-laki kamu. Jadi setiap telepon ke teman-teman saudagar yang lain, dia cuma bilang, tolong ya, bawa anak laki-laki kamu. Tolong ya, bawa anak laki-laki kamu. Tolong ya, bawa anak laki-laki kamu. Pas malam tiba, di depan kolam renang dia mengadakan pesta. Wah, ada kopi beli, ada sayuran, mereka buah-buahan,
Kayak hajatan, gimana gitu? Kayak hajatan, semua orang bebas ambil makan. Silakan makan semua pesta di situ. Wah, udah makan pesta. Bos setiap bos itu bawa anak laki-laki. Makan mereka bareng-bareng di situ. Udah itu langsung keluar saudagar kaya ini, bos ini keluar. Perhatian. Wah, semua bos yang lain juga, para pengusaha lainnya semuanya kumpul. Ya teman-teman semua, sahabat-sahabatku, para pengusaha besar di Indonesia. Tidak lain teman-teman, hari ini pesta. Saya ingin siapa yang mau nikahin dengan anak saya ini. Pilihannya bolehlah nikahin anaknya, nanti boleh dapat kebun kelapa sawit saya. Jadi puluhan hektar itu boleh bawa anak saya sama kebunnya juga sekaligus. Kalau nggak mau kebun, bolehlah ambil rumah saya yang gede ini, kayak gitu. Atau kalau nggak, boleh saya ambil sebagai uang saya di bank sebagai salah satu uang untuk pesta nanti nikahan. Atau kalau masih ragu sama anaknya rumah cantik banget. Atau kalau masih ragu nikahin sama anak saya yang paling cantik ini, saya siap kasih uangnya, saya siap kasih rumahnya, saya siap kasih kebunnya. Coba, semua orang pada mau nggak? Ayah, anaknya udah cantik ya. Semua orang pada sorak-sorak. Saya mau. Cuman saya mau kasih tahu, coba lihat di kolam renang sana. Orang-orang pada lihat di kolam renang. Di sana ada ular. Ular berbisa. Syaratnya cuma satu, tolong berenang dengan cepat dari ujung ke ujung, nanti baru boleh nikahin. Pada shock, ya atuh sampai ke gunung di sini gitu ya. Dan langsung saya tiba-tiba ada satu orang dari ujung sampai ujung. Wow, semua orang pada lihat ini. Itu orang hebat. Dia berenang dari ujung kolam renang yang panjang sampai ke kolam renang ujungnya. Dia deg-degan. Kalau sama ini juara. Kayak gitu. Bawa anak itu sini dibawa. Ditanya, kamu bisa hebat begini? Kenapa ya? Kenapa kamu bisa hebat begini? Kamu nggak tahu banyak ular di bawah sana? Dia cuma begini jawabnya. Saya tidak tahu siapa yang nendang saya tadi ke kolam renang. Akhirnya karena udah tanggung ditendang, dia akhirnya udah basah kuyup di dalam dan dia nggak mau mati. Jadi dia ngebut. Terus kamu mau nggak nikah? Ya nggak bisa nolak. Ya double juga ini ya. Sama dengan kita. Kalau kita udah tanggung masuk ke RPL, maka mau tidak mau kita sudah basah di RPL. Udah jalanin aja. Cuma satu kuncinya, ayo berjuang masuk ke depan. Ini masih banyak yang harus kita lakukan. Ya. Jadi kita muliakan, bahagiakan orang tua kita dengan cara apa? Belajar ya. Oke, berikutnya bagaimana ya kita belajar dalam ini? Pertama, kita coba kenali dulu teknologi yang ada. Ada website, juga desktop, ada mobile, dan ada game. Ada full stack development. Coba ngacung yang hari ini bawa handphone. Ngacung. Oke, karena bawa banyak semua, coba sekarang ngacung yang tidak bawa handphone. Nah, jujur loh, saya mau ngasih tahu di akhir ini ada pertanyaan sertifikasi. Jadi yang sudah dapat materi ini ada kemungkinan dapat sertifikat 5 jam pelajaran. Jadi kalau nggak dikerjain berarti nggak akan dapat sertifikat. Dan dikerjainnya langsung hari ini online, pakai handphone teman-teman. Jadi pastikan kuota datanya ada. Saya mau kasih tahu dari awal ya. Sekarang ngacung yang tidak bawa handphone dan tidak ada kuota data. Nah, jujur 1 orang, 2 orang, 3 orang. Itu kamu nggak ada kuota data? Ada. Yang mau bersedekah nanti tolong tethering ya. Yang mau bersedekah. Kalau SMK ada wifi, izin dulu ke sekolahnya ikut akses wifi sebentar.
Nanti ujiannya di akhir. Coba perhatikan. Jadi sayang kalau kita udah 5 jam pelajaran ini, teman-teman nggak bisa jawab semua pertanyaannya. Dan sayangnya lagi, lebih sayangnya lagi, nggak bisa download sertifikatnya. Itu sayang. Kalian belajar tapi nggak dapat tanda buktinya, juga nggak bisa jawab. Berarti tadi mimpi terus, tadi ngelamun terus, berarti tadi tidur terus, berarti tadi nggak fokus melihat apa yang disampaikan. Oke ya, lihat kuisnya nanti. Full stack development. Ada front end, ada back end, ada database. Front end itu sesuatu yang bisa kita lihat di depan mata. Back end itu yang pengoperasian di belakang layar. Database itu untuk penyimpanan data dan development operation, DevOps. Ini untuk manajemen operasional. Dan ada mobile. Oke, jadi teknologinya saya coba percepat. Ada front end. Oke. Front end ini tampilannya terlihat oleh kita. Contoh kalau website, itu website ada gambarnya, ada warnanya dan lain sebagainya. Front end. Nah, di front end ini kita akan belajar roadmap. Nah, ini harus coba pahami satu persatu. Dasar dari front end yang pertama HTML, Hypertext Markup Language, CSS untuk style, juga JS untuk JavaScript. Ini kalau interaksi kita mau lebih bagus terhadap sistem, maka kita nanti pakai JavaScript. Oke. Berikutnya ada style framework, ada Bootstrap 4 atau 5, ini 5 itu seri terbaru. Ada material UI. Ya. Ini material UI itu dari Google. Jadi Google punya tampilan interaktif yang bagus. Ya. Ini ada material UI namanya. Berikutnya ada framework. Kalau framework ini ada React.js. Ini dari besutan Facebook. Facebook itu datanya banyak dan dulu loadingnya lambat. Sekarang dikembangkan Facebook menggunakan sistemnya sendiri, menggunakan React. Dan berikutnya ada Vue.js. Vue.js ini adalah sahabat dekatnya Laravel. Dan ini adalah teknologi terbaru yang sekarang lagi naik daun, Svelte. Ya. Jadi teknologi ini membuat Vue.js dan React.js kalah cepat daripada aplikasi ini. Jadi ini frameworknya keren banget. Ini front end depan. Jadi kalau depan yang mau bagus, pelajari roadmap yang tadi. Sekarang kita ngomong back end belakang. Back end belakang, yang pertama kita belajar jangan banyak-banyak. Mudah-mudahan ini direkam juga sama sekolah ya, jadi sekolah biar tahu juga. Programming language, bahasa pemrograman. Ya, PHP. Node.js. Itu cuma 2 itu aja dulu lah. Jangan banyak-banyak, ini banyak banget pelajaran mereka. Lu 2 itu aja dulu. PHP, Node.js. Tambah framework Laravel. Jangan banyak-banyak frameworknya. Ya. Jadi jangan coba framework ini, framework itu. Jangan dulu. Udah fokus aja dulu ke situ. Fokus ke situ. Biar kalian kelas 3 tuh nanti tulisannya bisa Laravel semua. Bisa juga PHP-nya semua. Back-end-nya bagus di Node.js. Udah itu aja dulu. Jangan banyak-banyak. Ini banyak banget soalnya. Pelajaran PHP udah banyak, Laravel juga udah banyak, apalagi Node.js. Ya. Udah ini back-end nih. Tambah API, satu lagi. REST API. Kenapa? Nanti sistem yang kalian buat ini harus bisa ngobrol dengan sistem yang lainnya. Dengan aplikasi mobile, dengan aplikasi yang dibuat pemerintah, dengan aplikasi, pakai REST API. Oke. Berikutnya, lihat database. Ini coba diingat-ingat ya. Ini penting roadmap ini. Ini jalur kalian belajar. Kalau kalian ketinggalan belajarnya, maka kalian akan kelewat jauh. Ya, sayang kalau kelewat jauh. Nanti susah ngejarnya ya. Database, jangan banyak-banyak ya. Yang pertama, MySQL coba pelajari. Kalau udah agak bisa, baru PostgreSQL. Yang terakhirnya, MySQL itu sekarang sudah dibeli oleh Oracle. Jadi sebagiannya ada yang enterprise, jadi berbayar.
siap-siap migrasi ke MariaDB. Terakhir ada NoSQL, MongoDB. Dan satu lagi ini yang tidak saya tuliskan, ada SQLite. Jadi hampir rata-rata SQL dan ada satu database yang NoSQL. NoSQL MongoDB ini untuk big data. Jadi nanti data di dalamnya menggunakan JSON, JavaScript Object Nation. Jadi data-datanya disimpan bisa di copy paste. Jadi bentuk file. Ya, MongoDB. Ini database. Belajarnya jangan banyak-banyak. Oke, yang berikutnya ada DevOps, Development Operation. Oke. DevOps pelajari yang pertama. Oke. Infrastruktur. Infrastruktur yang penting kalian pelajari yang pertama Apache Web Server, yang kedua Nginx, yang ketiga AWS Amazon Web Service, yang keempatnya CLI Command Line Interface. Command Line Interface ketik-ketik terminal gitu. Kalau di Windows R terus ketikin CMD. Ya. Kalau di Linux pakai terminal, di MacBook pakai terminal. CLI. Oke. Berikutnya ada virtualization. Pelajari satu aja, jangan banyak-banyak. Docker. Docker itu gambarnya hiu. Oke. Berikutnya ada versioning system. Ini pelajari dua. Pertama Git, yang kedua GitHub. Git ini adalah salah satu teknologi yang dulu dikembangkan oleh Linus Benedict Torvalds. Linus Benedict Torvalds adalah salah satu orang yang menciptakan Linux. Nah, versinya Linux sekarang banyak banget. Dan ini berjasa berkat apa? Git. Jadi Git ini software versioning. Yang sekarang lagi ada di cloud dan populer itu namanya GitHub. Ya, jadi anak-anak kelas 10 ini wajib punya GitHub sini. Berikutnya project management. Pelajari satu jangan banyak-banyak. Scrum. Ini nanti gurunya menyampaikan atau enggak ya saya juga nggak tahu ya. Yang jelas saya menyampaikan ini yang penting dipelajari selama kalian 3 tahun. 3 tahun loh. Kalau kalian kelewat materi ini sayang banget. Berikutnya UI UX, user interface, user experience. Ini artinya teknologi yang dimana membuat orang tuh betah di aplikasi kita dan berlama-lama di aplikasi kita. Tampilannya enak, gerak-gerak amat lah gitu. Terus kalau udah begini jadi begitu, kalau udah submit jadi ngapain lagi, bisa ini bisa itu. Contohnya kalau kita lihat dari UX udah bagus, itu tadi contohnya yang jadi startup salah satu top 10 di Indonesia Gojek, ya. Itu keren banget. Nah, kalian punya tools namanya Figma. Jadi yang belum punya itu segera download di rumah, ya. Yang punya laptop download Figma, daftarin akunnya. Mulai dari sekarang berkarya buat desain-desain aplikasi apa yang kita bisa buat, gitu. Pakai Figma. Oke, ini DevOps. Berikutnya coba percepat biar nanti kuisnya bisa agak lama ya, bisa nyantai. Android apps ini basisnya menggunakan native. Yang mau buat aplikasi Android apps berbasis native, oke. Kita pakai bahasa pemrogramannya Java, yang gambarnya copy. Atau bahasa kedua yang dikembangkan oleh Google sekarang adalah bahasa Kotlin. Ini dua bahasa native nih. Oke, untuk toolsnya pakai Android Studio. Jadi di-compile-nya di Android Studio apa yang kita buat tadi. Ini Android native. Berikutnya ada iOS native. iOS app ini menggunakan bahasa nih. Yang pertama Objective-C. Jadi pakai bahasa C. Yang keduanya Swift. Kenapa? Karena lab sekarang udah ada MacBook. Ini udah bagus ya. Nanti akan pelajari ini. Tools yang dipakai untuk compile sistem yang kita buat untuk iOS itu pakai Xcode. Ya, Xcode, ingat Xcode. Masih ada pertanyaan itu jawabannya ya. Oke. Berikutnya hybrid.
Hybridnya kita membuat satu aplikasi tapi bisa dipakai langsung untuk semua aplikasi. Jadi kita buat aplikasi satu tapi bisa dipakai untuk Android, untuk iOS, untuk desktop. Nah ini adalah salah satu masa depan teknologi berikutnya. Ini juga harus dipelajari teman-teman. Kenapa? Biar kita nggak capek. Buat aplikasi satu tapi bisa dipakai juga di desktop. Jadi sekarang udah kurangi belajar desktopnya, pindah ke hybrid. Jadi dengan belajar hybrid kalian bisa buat software 3 sekaligus. Aplikasi Android, aplikasi iOS, aplikasi desktop. Ini hybrid. Pakai apa bahasanya? Ada yang pertama yang paling keren bahasa sekarang itu JavaScript. Saudaranya adalah TypeScript. Jadi JavaScript ini saudaranya TypeScript. Berikutnya ada Dart. Ini salah satu bahasa pemrograman yang support oleh Google. Dart. Ya. Berikutnya ada Angular. Ini juga sama oleh Google. Jadi hampir rata-rata ini Google TPN-nya gitu. Perusahaan salah satu paling besar di dunia ini yang menciptakan beberapa bahasa pemrograman. Ini hybrid. Frameworknya yang pertama ini bisa pakai React Native. Ini Facebook. Flutter. Ini Flutter ini dari Google. Ionic ini selain Facebook dan Google. Jadi hampir rata-rata framework ini dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Ini hybrid. Oke. Berikutnya game. Kelas 10 ini 3 tahun ke depan. Nah, kita mulai untuk masuk memahami pembuatan game. Jadi nanti download tools-toolsnya Unity dan Blender. Ya. Pakainya yang open source. Kurangi software-software bajakan teman-teman. Biar berkah belajarnya. Ya. Nah ini ada kisahnya dulu. Beberapa pekan yang lalu ada yang tahu Nusalara? Yang pernah lihat video Nusalara di YouTube cuma ngaco? Oh cuma sedikit kan. Jadi itu emang videonya anak kecil ya. Tapi itu bagus. Ya anggaplah kalian tahu. Pokoknya ada perusahaan besar di Jakarta multimedia Nusalara, Giant Studio namanya. Nah, ini perusahaan salah satunya dibesarkan oleh salah satu ustadz di Indonesia ya, Ustadz Felix Xiao. Mungkin ada yang pernah dengar. Suatu hari di komputernya itu terinstal aplikasi Autodesk Maya. Kurang lebih yang saya tahu 30 PC itu diinstalnya Autodesk Maya untuk membuat aplikasi rendering 3 dimensi. Jadi untuk membuat video Nusalara per episode-episode itu pakai Autodesk Maya. 15 diantaranya ini ori, 15 diantaranya itu bajakan. Suatu hari ada inspeksi mendadak teman-teman. Jadi Giant Studio ini digerebek ceritanya. Jadi perusahaan yang Nusalara digerebek. Wah diobrak pabrik. Ini dari mana pakai software bajakan tidak? Mulai goyang Nusalara. Ya, udah anggarannya pas-pasan, terus seperti ada yang mau menjatuhkan ya. Saya juga nggak mengerti lah dengan Indonesia ya. Jadi dikejar-kejar. Yang jelas sudah bisa dinegosiasi 15 aplikasi ini harus dibayar ratusan juta. Wah. Akhirnya Nusalara hijrah. Hijrahnya ke Blender. Kalau teman-teman sekarang lihat lagi video Nusalara, videonya jauh lebih enak dilihat daripada yang sebelumnya. Kenapa? Karena pakai Blender. Bukan Blender di rumah kita untuk ke Blender. Ya maksudnya mesin Blender bukan. Tapi memang gambarnya mirip kayak begitu. Tapi ini adalah software open source yang bantu banyak hal, khususnya multimedia. Dan ini nanti akan membantu kita untuk membuat aplikasi game. Jadi ini mau nggak mau Blender bagusnya masuk kurikulum. Saya nggak tahu ya, apa ini masuk atau enggak. Tapi ini penting, Blender penting. Lulusannya banyak orang-orang yang dicari untuk membuat film.
aku juga ada film bagus sekarang ini 3 dimensi, namanya Rico. Ada pernah lihat belum? Belum ya? Kita nonton film, kita nonton film non wae sih. Koreanya kurangi Korea. Korea. Cing yang suka nonton film Korea nggak Cung? Oh, 1, 2, 3, jujur itu 3 orangnya. Gak ada. Oh iya. Pokoknya mah kurangi film nonton Korea ya. Udah kurangi. Coba lihatnya film-film yang berbau teknologi. Tapi kadang ada film-film berbau teknologi tapi di dalamnya banyak ya gitu, yang kurang bagus ya. Harus pilih-pilih juga teman-teman. Nah, Rico juga itu termasuk salah satu film 3 dimensi yang keren banget di Indonesia. Efek-efeknya terlihat smooth, gambarnya terlihat jelas. Jadi sebetulnya di Indonesia ini potensial membuat animasi yang lebih bagus dari Upin dan Ipin. Upin dan Ipin dari Malaysia teman-teman, tapi jangan salah. Back end orang-orang di belakang itu orang-orang UNESCO teman-teman. Anak-anak biar di depan TV terus, mereka buat program untuk anak-anak saja. Coba lihat, coba kalian perhatikan aja. Ada laki-laki yang agak aneh, Upin-Ipin, ya punya mobil terus dia adalah ada apa kakak siapa lah gitu di situ ada gitu. Ada mulai Upin-Ipin ikut acara-acara juga Hindu di situ apa di situ apa di Papali dan lain sebagainya. Jadi berpikir berarti Muslim itu mulai ikut kegiatan-kegiatan orang Muslim. Coba nggak sih? Oke, jadi sebetulnya ada banyak yang terselubung di balik film Upin dan Ipin. Termasuk biar anak-anak kita tuh anteng di Upin dan Ipin. Bari jauh film nanti ulang-ulang itu terus. Bosan-bosan kan filmnya itu terus. Jadi sayang, habis waktunya. Nanti kita bingung, udah tua karya apa yang bisa kita hasilkan ntar gara-gara nonton TV aja. Oke, Blender, ini penting. Oke, pelajari tren. Jadi kita sebagai orang IT, orang RPL penting belajar tentang tren. Di mana kita belajar tentang tren? Nanti kalian searching aja Stack Overflow Trend 2021. Nanti muncul bahasa pemrograman yang paling banyak dicari di dunia, paling banyak dicari di Amerika. Visual Studio Code, kenapa kita pakai text editornya VS Code? Nanti terjawab di situ. Jadi kita harus tahu tren yang ada sekarang. Nanti dibukanya Stack Overflow. Nanti kita aja Stack Overflow Trends 2021. Nanti muncul semua teknologi yang tadi saya sampaikan itu. Oke, sekarang berikutnya kita siapkan skill lainnya nih. Jadi selain dari coding, kita harus belajar menulis produk, menulis copywriting, menulis buku, menulis artikel. Ini harus dicicil dari sekarang. Jadi kalau 3 tahun kalian masih belum bisa ngebuat cerpen, belajar dari sekarang nulis. Buat cerpen-cerpen kecil yang selama ini pernah nulis cerpen, coba boleh nggak Cung? Nggak ada yang pernah nulis cerpen. Satu orang pun. Kerennya kalian ya. Kalian tuh SMP-nya di mana? Ada yang SMP-nya negeri, coba ngacung. 1, 2, 3, 4, 5, 15. Oh, ternyata swasta ya. Baik. Jadi menulis, nih skill lainnya. Terus kalau desain ini mulai sedikit-sedikit belajar ada Photoshop. Ada Photoshop berbayar, nggak bisa bayar, mending cari alternatif open source pakai G. Ya. Terus ada vector design. Oke. Sekarang lagi trennya robotik. Coba sambil iseng-iseng cari-cari pelajari robotik di Arduino. Ya. Memang dia pakai bahasa C, tapi nanti bisa diintegrasikan dengan PHP untuk sensor-sensor ini. Jadi misalkan ada orang yang datang di depan pintu gerbang, nanti sensornya kasih notifikasi ke handphone. Ada yang datang malam-malam jam 12. Nanti kalau udah datang, nanti muncul CCTV on, CCTV jalan. Jadi itu untuk integrasi tingkat lanjut, teman-teman. Kenapa? Ini robotik itu sekarang lagi banyak orang-orang yang membuat robot-robot mini-mini dan lain sebagainya. Salah satunya di Arduino. Oke.
Sensor, ini banyak banget tuh, ada sensor wajah, sensor lokasi, darah, udara. Jadi kalau kemarin itu saya bantu di pabrik buat sistem pembaca wajah. Jadi kadang ada di pabrik itu ribuan orang, itu wajahnya beda-beda dan kadang dia ada yang apa maskernya, bukan masker apa, make upnya tebal, ibu-ibu. Oh, ibu-ibu tebal gitu. Nah, karena sensor wajahnya ini membacanya bukan make up, yang dia baca adalah pembuluh darah. Jadi ada yang membaca garis-garis wajah. Maka make up bisa jadi dibypass pakai infrared, dianggapnya bedak gitu. Oh, ini wajahnya ini gitu ya. Jadi nggak bisa dipasukkan. Oke, jadi sensor ini penting juga dipelajari. Dikit-dikit tentang robotik dan sensor. Nah, sekarang oke. Ini harus siap handphonenya, mudah-mudahan on semua. Handphonenya semua di tas? Tasnya? Oh, enggak pada bawa handphone ini? Oh, kamu aja. Oh, so ambil dulu sekarang. Oke. Sebelum nanti kalian ujian sertifikasi hari ini, saya pengen semuanya bertanya dulu ya. Jangan sampai nanti pas ujian bertanya itu 5W1H kuncinya. What, when, why, who, oh. Jadi teman-teman belajar apa, gimana, mengapa, siapa, dan sebagainya. Siapin pertanyaan satu orang satu. Tentang materi ini, bukan tentang yang lain, tentang materi ini. Ya. Silakan ditulis di bukunya masing-masing pertanyaan, satu saja.